Bismillahirrahmanirrahim. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Setiap manusia, setiap kita tentu menginginkan kehidupan yang baik, kehidupan yang bahagia, baik di dunia maupun di akhirat. Begitu juga menginginkan keselamatan dunia dan juga akhirat. Dan di antara kunci untuk mendapatkan kehidupan yang baik, baik itu dunia maupun akhirat, di antara kuncinya adalah dengan beriman dan juga beramal soleh. Sebagaimana telah difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surat An-Nahl ayat 97. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Man amila salihan min zakarin aw untha wa huwa mu'min falanuhyiyannahu hayatan thayyibah." Barang siapa yang beramal saleh, beramal kebaikan, laki-laki ataupun perempuan, dan dia beriman, ini syaratnya, dia beriman, falanuhyiyannahu hayatan thayyibah, maka kami Allah akan memberikan kehidupan yang baik kepadanya. Wala najziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun. Ini untuk di akhiratnya. Allah akan memberikan balasan kepada mereka dengan yang lebih baik daripada amal yang mereka kerjakan. Kaum muslimin, dalam tafsir Ibnu Katsir, Imam Ibnu Katsir rahimahullah menjelaskan, hada wa'du minallahi ta'ala. Ini adalah merupakan janji dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Tentu janji Allah itu hak. Janji Allah pasti. Wallahu la yukhliful mi'ad. Allah tidak akan mengingkari terhadap janjinya. Berbeda dengan manusia. Tapi kalau Allah, janji Allah itu pasti. Liman amila salihan, dan janji Allah tersebut Allah peruntukkan untuk orang-orang yang beramal saleh. Imam Ibnu Katsir rahimahullah, beliau juga menjelaskan tentang definisi amal saleh. Wa huwa al-amalu al-mutabi'u li kitabillahi ta'ala wa sunnati nabiyhi. Amal saleh adalah amalan yang mengikuti kitabnya Allah, yang mengikuti, yang sesuai dengan Al-Quran, dan juga sesuai dengan sunnah nabinya. Itu yang dimaksud dengan amal soleh. Begitu juga dengan Imam Ibnu Qayyim rahimahullah, dalam kitabnya Ad-Da' wa Dawa, beliau juga menjelaskan tentang definisi amal soleh. Beliau mengatakan, al-amalu as-salihu, amal soleh, wa al-khali minar riya. Amal soleh adalah amalan yang bersih dari riya. Al-muqayyidu bisunnah, yang diikat dengan sunnah, mengikuti sunnah, mengikuti apa yang diajarkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Itu yang dimaksud dengan amal soleh. Amalnya sesuai dengan Al-Quran, sesuai dengan Al-Hadis, sesuai dengan sunnah Rasulullah, tuntunan Rasulullah, dan juga jauh dari riya. Niatnya betul-betul karena Allah. Nah, ketika kita bisa melakukan amal soleh tersebut, janji Allah akan memberikan hayatan thayyibah. Allah akan memberikan kehidupan yang baik. Apa yang dimaksud dengan kehidupan yang baik dalam ayat ini? Nah, Imam Ad-Dhahhak, beliau menafsirkan yang dimaksud dengan hayatan thayyibah yaitu hiya ar-rizqu al-halal. Hayatan thayyibah adalah berupa rizki yang halal. Wal ibadatu fid dunya, dan juga bisa beribadah di dunia ini. Ini yang dimaksud dengan hayatan thayyibah. Sebagaimana yang dijelaskan oleh Imam Ad-Dhahhak. Hayatan thayyibah, kehidupan yang baik, yaitu dia diberikan rezeki yang halal,
dan dia bisa beribadah ketika di dunia ini. Dan juga para ulama menjelaskan tentang tafsir daripada hayatan thayyibah. Para ulama merujuk pada hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad. Yang dimaksud dengan hayatan thayyibah yaitu sebagaimana yang disabdakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dia bersabda, "Qad aflaha man aslama wa ruziqal kafafan wa qanna'ahu Allahu bima atahu." Sungguh beruntung, sungguh bahagia orang yang telah Islam, bisa menetapi agama Islam, dan dia diberi rezeki yang berkecukupan, kemudian Allah menjadikan dia bisa qanaah terhadap rezeki yang Allah berikan kepadanya. Ya, inilah termasuk yang dimaksud dengan hayatan thayyibah. Allah memberikan petunjuk, memberikan agama Islam kepada kita sehingga kita bisa beribadah di dunia ini, dan juga Allah memberikan rezeki yang halal kepada kita. Dan juga hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Qad aflaha man hudiya ilal Islam." Sungguh beruntung, sungguh bahagia orang yang telah ditunjukkan kepada agama Islam. Wa kana aishuhu kafafan wa qani'ah. Dan Allah memberikan maisahnya berkecukupan dan dia bisa qanaah. Nah, ini dia sungguh beruntung, sungguh bahagia. Itu diantara maksud daripada hayatan thayyibah. Allah memberikan kehidupan yang bahagia, memberi rezeki yang berkecukupan, kemudian Allah memberikan hidayah, memberikan petunjuk agama Islam sehingga dia bisa beribadah di dalam dunia ini. Kemudian di akhiratnya Allah akan memberikan pahala yang lebih baik daripada apa yang mereka amalkan. Dan juga saudara sekalian, kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, amal soleh, amal kebaikan yang kita kerjakan ini juga bisa menyelamatkan kita dari siksa kubur. Sebagaimana yang diriwayatkan oleh Imam At-Tabrani, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, "Yu'ta ar-rajulu fi qabrihi." Seorang laki-laki akan dihadirkan, didatangkan dalam kuburnya. Fa idza utiya min qibali ra'sihi dafa'athu tilawatul Qur'an. Dan ketika didatangkan azab kubur kepadanya dari alah kepalanya, maka bacaan Al-Qur'an akan melindunginya. Jadi Al-Qur'an yang kita baca ini bisa menyelamatkan kita dari azab kubur. Makanya benar apa yang disabdakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Iqra'ul Qur'an fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabi." Bacalah Al-Qur'an karena besok Al-Qur'an akan didatangkan dan dia akan memberikan syafaat kepada sahabatnya, kepada orang yang senantiasa membaca Al-Qur'an, mengamalkan isinya. Termasuk dalam hadis ini, bacaan Al-Qur'an yang kita baca sewaktu di dunia ini, ya, itu bisa menyelamatkan kita dari siksa kubur. Wa idza utiya min qibali yadayhi dafa'athu as-shadaqah. Dan ketika didatangkan siksa kubur kepadanya dari arah kedua tangannya, maka sedekah melindunginya. Nah, sedekah bisa melindungi kita. Sedekah bisa menyelamatkan kita dari azab kubur.
Wa idza utiya min kibali rijlaihi dafa'ahu masyuhu ilal masajid. Dan ketika didatangkan siksa kubur kepadanya dari arah kedua kakinya, maka langkah kakinya yang dia langkahkan untuk menuju ke masjid itu akan melindunginya. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Sebagai orang yang beriman, kita jangan sampai malas dalam melakukan amal soleh. Karena setelah kita beriman kepada Allah, beriman pada hari akhir, dengan amal soleh, maka itu akan menjadikan kebahagiaan buat kita. Dengan amal soleh, maka amal soleh tersebut akan menyelamatkan kita dari siksa kubur. Yang mana dalam riwayat juga dijelaskan, ketika seseorang selamat di alam kuburnya, maka di alam berikutnya dia akan lebih selamat lagi. Wallahu a'lam wa billahi taufiq.